Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di analisis real. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal. Ini ada 5 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan dan membuktikan supremum dari suatu himpunan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menunjukkan eksistensi dari akar 7 di R. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menunjukkan apakah suatu interval ini merupakan interval susut atau bukan. Kemudian ditentukan juga irisannya. Yang keempat, kita diminta membuktikan suatu himpunan apakah termasuk himpunan tak terhitung atau tidak, atau bukan ya. Kemudian yang kelima, kita diminta untuk menunjukkan himpunan ini apakah merupakan himpunan terbuka. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tentukan dan buktikan supremum dari S, yaitu min 3 kurang dari S kurang dari atau sama dengan min 2/3/4 untuk S di dalam R ya. Kalau kita punya himpunan seperti itu, bisa kita visualisasikan seperti ini, dari min 3 sampai min 2,75 atau min 2/3/4. Di sini kita bisa mengklaim bahwa supremum dari himpunan S tersebut adalah U, yaitu min 2/3/4. Karena kita melihat di sini adalah batas atas yang paling kecil ya. Batas atas yang paling kecil. Walaupun nantinya ada soal lain yang tanpa sama dengan, hanya kurang dari saja, maka kita juga bisa mengklaim bahwa yang di situ adalah supremum juga ya. Oke, kita membuktikan apakah dia supremum. Yang pertama, kita tahu bahwa S adalah subset yang tak kosong dari R, karena bisa kita ambil salah satu saja ya, salah satu anggota dari S. Misalnya adalah 2 negatif 2,9. Ini ds. Menunjukkan bahwa S tak kosong. Kemudian U yang sama dengan min 2/3/4 ini, kita buktikan bahwa dia adalah batas atas dari S. Nah, ini adalah batas atas karena untuk setiap S, anggota S ini berlaku S-nya kurang dari atau sama dengan min 2/3/4. Ini jelas ya. Jadi setiap anggota S itu kurang dari atau sama dengan min 2/3/4. Yang membuktikan bahwa dia adalah batas atas. Kemudian syarat yang kedua dari suatu supremum, misalkan kita ambil sebarang V yang kurang dari batas atas tersebut, dari supremum itu, dari U, maka kita harus bisa mengambil S aksen yang di dalam S, sedemikian hingga V-nya kurang dari S aksen tersebut. Jadi kalau ada sebarang bilangan yang kurang dari batas itu, dari supremum itu, maka ada bilangan diantaranya. Ada bilangan diantara supremum tersebut yang merupakan anggota S. S aksen yang bisa kita ambil adalah nilai tengah dari V dan U tadi ya. Jadi kalau misalkan ini batas atas, kemudian kalau ada V yang kurang dari min 2/3/4 ini, misalkan V di sini, ini V-nya, maka kita ambil S aksen. Kita bisa menemukan S aksen, yaitu nilai tengah. Kita tahu nilai tengahnya adalah jumlahan keduanya ditambah dibagi dengan 2 ya. Jadi ada suatu bilangan S aksen yang lebih dari V ya. Jadi V itu bukan batas atas ya. Jadi kalau ada sembarang bilangan lain itu menyatakan bahwa V bukan batas atas. Yang kurang dari ini ya. Jadi kalau dia diklaim sebagai supremum, kemudian ada V yang ternyata dia adalah batas atas, maka harusnya V ini
supremum dong kalau ternyata dia batas atas. Tapi kita bisa membuktikan bahwa V ini bukan batas atas, yaitu dengan cara menunjukkan adanya S ya, yang masih berada di S. S aksen ini ya. S aksen itu adalah nilai tengahnya, kita ambil nilai tengahnya. Seharusnya sebenarnya tidak harus nilai tengahnya saja, tapi yang mudah adalah nilai tengah dari diantara V dan U tersebut. Nah, kalau ada nilai yang di tengah ini dan dia S aksen ini masih di dalam S, maka otomatis V ini bukan batas atas. Nah, karena V bukan batas atas, maka batas atas yang terkecilnya adalah U tadi, atau min 2/3/4. Oke, terbukti bahwa dia adalah supremum ya, jadi cukup membuktikan dua hal ini, bahwa dia batas atas, dan kalau ada bilangan yang kurang darinya, maka tunjukkan bahwa dia bukan batas atas, yang artinya U tadi adalah batas atas yang paling kecil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa akar 7 ini ada di dalam R. Di sini akan ditunjukkan eksistensi dari akar 7. Kita mengkonstruk atau membentuk suatu himpunan yang tak kosong, yaitu S subset dari R ya, dimana S-nya ini berada antara 0 kurang dari S, dengan S kuadrat ini kurang dari 7. Oke, jadi himpunan bilangan antara 0 dan S, yang mana S-nya kalau dikuadratkan kurang dari 7. Atau kalau kita manipulasi, maka S-nya kurang dari akar 7, antara 0 dan akar 7. Ini ilustrasinya. Kita bisa mengambil 2 itu di dalam S ya. 2 itu kan akar 4. Akar 4 ini berarti diantara akar 0 dan akar 7. Maka 2 ini termasuk anggota himpunan dari S. Artinya apa? Artinya S bukan kosong, karena dia memiliki minimal satu anggota. Kita bisa membuktikan dia bukan kosong, himpunan kosong, dengan menunjukkan salah satu anggotanya. Kemudian S ini juga terbatas di atas oleh 3. Karena apa? 3 itu akar 9 ya. Karena untuk setiap S, anggota S ini berlaku kurang dari 3 ya. Jadi S kan jelas kurang dari atau sama dengan S kuadrat. Ini jelas S kurang dari atau sama dengan S kuadrat, dan S kuadrat ini kurang dari 3. Karena S anggota S itu S kuadratnya kurang dari 7, maka ini kan kurang dari 7, kurang dari 7. Di sini kurang dari akar 9 atau kurang dari 3. Oke, berikutnya. Menurut sifat kelengkapan dari sifat kelengkapan dari R, bahwa S ini memiliki supremum. Apa itu sifat kelengkapan? Yaitu jika ada subset tak kosong dari R, kemudian terbatas di atas, maka dia harus punya supremum. Jadi syarat dia punya supremum adalah dia tak kosong dan terbatas di atas. Nah, kita meyakini bahwa S ini mempunyai supremum atau supremumnya ada. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa supremumnya adalah akar 7, maka berarti akar 7 terbukti ada di R ya. Jadi dengan sifat kelengkapan ini menunjukkan bahwa ada supremumnya. Nah, kalau kita bisa menunjukkannya supremumnya adalah akar 7, maka berarti akar 7 ada di R. Misalkan X adalah supremum dari S, kita akan membuktikan bahwa X kuadrat itu sama dengan 7, atau X nya sama dengan akar 7. Misalkan bahwa X nya itu enggak sama dengan akar 7, kita pakai penggandaian ya, kontradiksi nanti.
Misalkan dia tidak sama dengan akar 7, maka menurut sifat trikotomi ada dua kemungkinan, yaitu kalau nggak sama dengan berarti kurang dari atau lebih dari. Yang pertama, untuk yang lebih dari yang kurang dari akar kurang dari 7, kita mengandaikan x kuadratnya kurang dari 7. Kalau dia kurang dari 7, kemudian supremumnya, kalau supremumnya itu dikuadratkan kurang dari 7, maka kalau memang dia benar-benar supremum, ditambah satu bilangan sedikit, harusnya berada di luar S ya. Sekali lagi, konsep pembuktian ini, kalau X adalah supremum, maka dia kalau ditambah bilangan sekecil apapun harusnya berada di luar S ya, berada di luar S. Tapi di sini pengandaian ini dia kurang dari akar 7, maka ditambah sedikit ternyata masih di dalam S. Nah, ini akan kita buktikan bahwa kalau X tersebut kurang dari akar 7, X tersebut kurang dari akar 7 ditambah sedikit, dia masih di dalam S. Artinya nantinya akan dibuktikan bahwa dia salah ini nanti. Jadi kalau kita tambah sedikit, ini bilangan 1/n ini kan bilangan yang kecil ya, bilangan yang sangat kecil. Untuk setiap n, anggap saja n-nya tak hingga, mendekati tak hingga, maka dia akan sangat sedikit. Kita punya bahwa x plus 1/n kuadrat ini sama dengan x kuadrat plus 2x per n plus 1/n kuadrat. Kalau kita bandingkan, ini 1/n kuadrat, ini akan kurang dari 1/n, jelas ya, kurang dari atau sama dengan. Maka ini x kuadrat plus 2x per n sama ini x kuadrat plus 2x per n. Kemudian ini 1/n kuadrat, ini kurang dari atau sama dengan 1/n. Nah, yang ruas ini sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu n, ini jadi x kuadrat plus 2x plus 1 per n. Ini penjelasannya ini ya, karena 1/n kuadrat kurang dari 1/n, jelas. Maka ini 1/n kuadratnya kita ganti dengan 1/n, tapi tandanya kurang dari atau sama dengan. Kita ambil kesimpulan dari ini, ruas paling kiri kurang dari atau sama dengan ini ruas paling kanan, sehingga 1 plus 1/n kuadrat ini kurang dari atau sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per n. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian tadi di pengandaian adalah x kuadrat ini kurang dari 7. Artinya ini kalau kita pindah ruas ya, x kuadratnya 7 min x kuadrat ini lebih dari 0. 7 min x kuadrat lebih dari 0, artinya 7 min x kuadrat ini bilangan positif. Kemudian yang kedua, jelas bahwa x plus 2x plus 1 ini juga pasti lebih dari 0, karena x nya tadi lebih dari 0 ya, s nya tadi himpunan yang lebih dari 0, himpunan bilangan yang lebih dari 0, dikalikan 2 ditambah 1 pasti lebih dari 0 juga. Jadi ini jadi ini bilangan positif. Nah, dua bilangan positif ini yaitu 7 min x kuadrat dan 2x plus 1 ini kalau dibagi positif dibagi positif, itu akan sama dengan bilangan positif juga. Sekali lagi, karena dia positif kemudian ini positif, maka hasil pembagiannya adalah positif juga. Nah, kalau ada bilangan positif, menurut akibat dari sifat Archimedes akan ada n di dalam n, bilangan asli ya. Jadi kalau ada bilangan positif, akan ada bilangan asli yang 1/n nya ini kurang dari bilangan tersebut ya. Oke. Perhatikan lagi sifat akibat dari sifat Archimedes. Jadi ada 1/n. Kalau kita manipulasi, ini menjadi 2x plus 1 per n kurang dari 7 min x kuadrat. Ini 2x plus 1 nya pindah ke ruas kiri. Nah, dari 1 dan 2, 1 tadi yang ini
X plus 1/n dikuadratkan kurang dari X kuadrat plus 2X plus 1/n ini. Nah 2X plus 1/n nya ini kita ganti dengan ini 7 min X kuadrat. Ini X kuadratnya tetap, ini tetap. Nah ini ganti 7 min X kuadrat. Ini kelebihan tanda. Nanti akan sama dengan 7 ya. Ini X kuadrat plus 7 min X kuadrat. Min X kuadrat ini plus X kuadrat hilang jadi 7. Artinya apa? Artinya ini kurang dari 7. Oke, kurang dari 7. Kemudian seperti apa? Kalau dia ditambah sedikit itu kemudian dikuadratkan, tadi S kuadrat ya, bilangan supremum ditambah sedikit itu kurang dari 7, artinya dia masih di dalam S dong. Harusnya kan kalau supremum ditambah sedikit itu harusnya lebih dari 7, tapi dia ternyata kurang dari 7, maka X plus 1/n ini masih di dalam S. Artinya apa? Ya artinya dia bukan supremum. Wong supremum kok ditambahkan kok masih di dalam S. Harusnya kalau supremum ditambah bilangan sedikit itu sudah di luar S, atau dia masih bukan batas atas. Ya kalau tambah sedikit jelas harus jadi batas atas. Tapi ini membuktikan bahwa dia bukan batas atas. Artinya X-nya bukan supremum. Sehingga pengandian X kuadratnya kurang dari 7 ini salah. Oke ya. Sekarang pengandian yang kedua. Tadi kan di trikotomi kalau dia tidak sama dengan, maka kemungkinannya kurang atau lebih. Yang kurang sudah dibuktikan bahwa dia salah ya. Kemudian kalau X kuadratnya lebih dari 7, akan ditunjukkan suatu kontradiksi, yaitu dengan menemukan X dikurangi sedikit. Jadi supremum ini, misalkan X kuadratnya lebih dari 7, atau supremumnya ini maksudnya supremumnya bukan akar 7 tapi lebih dari akar 7 misalkan. Harusnya kalau dia supremum dikurangi sedikit, dia tidak di S. Harusnya kalau supremum dikurangi sedikit, dia harus berada di S dong. Nah, supremum kurangi sedikit, bilangan itu harus berada di S. Tapi kita akan menemukan bahwa kalau dia dikurangi sedikit, dia tidak di S. Ya, artinya dia masih batas atas. Jadi kalau dikurangi sedikit masih jadi batas atas, berarti si X itu bukan supremum. Nanti pola pembuktiannya seperti itu. Kita perhatikan X min 1/m dikuadratkan. Ini kan sama dengan X kuadrat min 2X per M plus 1/m kuadrat. Jelas ini suatu bilangan. X kuadrat min 2X per M ini suatu bilangan. Kalau ditambah suatu bilangan ini, ya jelas dia akan lebih besar daripada bilangan tadi nggak ditambah apa-apa. Sekali lagi, ini X kuadrat min 2X per M ditambah sesuatu, ya berarti lebih besar dari dia nggak ditambah apa-apa. Jadi kita bisa ambil kesimpulan X min 1/m dikuadratkan lebih dari X kuadrat min 2X per M. Ini persamaan keempat berikutnya. Karena tadi X kuadrat lebih dari 7, ini artinya X kuadrat min 7, kita pindahkan 7-nya pindah sini jadi min 7, ini lebih dari 0. Artinya apa? X kuadrat min 7 positif. Kemudian kita punya X 2X itu juga jelas positif karena X-nya positif. Seperti yang sebelumnya, dua bilangan positif kalau dibagikan atau dikalikan 1/, ya, ini kan juga menghasilkan bilangan positif juga. Menurut akibat dari sifat Archimedes, maka akan ada M di dalam N sedemikian hingga ini bilangan positif berarti ada
1/m yang kurang dari bilangan tadi ya, sehingga ini kalau kita pindahkan luasnya 2x nya 2x per m akan kurang dari x kuadrat min 7. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita akan mendapatkan ini persamaan 4 1/x x min 1/m dikuadratkan, ini lebih dari sana, lebih dari ini x kuadrat min 2x per m, kemudian 2x per m nya kita ganti dengan x kuadrat min 7 ya. Jadi karena 2x per m nya kurang dari ini, maka kalau suatu bilangan x kuadrat dikurangi 2x per m, dia hasilnya akan lebih besar daripada kalau x kuadrat itu dikurangi dengan bilangan yang kurang. Nah, ini kan kurang dari 2x per m ya. Sekali lagi, x kuadrat min 2x per m ini hasilnya akan lebih daripada x kuadrat kalau dikurangi dengan pengurangnya yang lebih kecil ya. Jadi kalau pengurangannya lebih kecil, maka dia lebih besar. Oke, berarti x kuadrat min x kuadrat ini plus ya, plus 7. Min sama min jadi plus 7. Artinya apa? Artinya x min 1/m dikuadratkan ini lebih dari 7. Kalau dia lebih dari 7, berarti dia sudah tidak di S lagi. Tidak di S lagi, artinya kontradiksi bahwa dia supremum. Kalau supremum seharusnya dikurangi sedikit, itu justru masih di dalam S. Tapi ternyata di sini membuktikan bahwa kalau dikurangi sedikit, dia sudah tidak di S. Artinya X-nya bukan supremum. Nah, yang kontradiksi ini karena salah pengandaian. Jadi pengandaian X kuadratnya lebih dari 7 itu salah. Nah, dari dua kesalahan pengandaian tadi, bahwa X kuadratnya kurang dari 7 itu salah, dan X kuadrat lebih dari 7 juga salah, maka menurut sifat trikotomi X kuadrat haruslah sama dengan 7. Jadi terbukti bahwa supremumnya adalah akar 7. Nah, karena dia terbukti akar 7 supremumnya, maka lihat teoremanya, sifat kelengkapan, bahwa kalau tak kosong dan terbatas di atas pasti ada supremumnya. Jadi akar 7 ini ada ya, ada di R. Itu pembuktian dari eksistensi ya, eksistensi dari akar 7 di R. Oke, kemudian soal berikutnya. Wah, ini masih lama ini soalnya, pembahasannya. Tunjukkan apakah IN ini interval terbuka 3 min 1/n plus 3 plus 1/n. Ini merupakan interval susut. Jika iya, tentukan irisannya. Untuk mengetahui interval susut, kita mulai dari I1. I1 berarti ini N-nya diganti dengan 1. Maka interval buka 2 sampai interval tutup 4. Kita lihat gambarnya di sini. Ini harusnya buka ya. Ini harusnya buka. Ini interval buka 2. Ini 1 di sini. Sampai ini tutup 4. Sekali lagi, ini gambarnya ini harusnya buka ya, bolong. Kemudian untuk I2 berarti 3 min setengah sampai 3 plus setengah. Artinya apa? Dia interval buka dari 2,5 sampai 3,5. Ini I2 nya dari sini sampai sini. I3 berarti 3 kurangnya 1/3 menjadi 2/3, dan sampai 3 plus 1/3 menjadi 3/3. Yang di sini ini I3 nya
dari 2/3 sampai ini I3 sampai interval tutup 3/3. I4 2/3/4 sampai 3/1/4. Yang kiri buka, yang kanan tutup, dan seterusnya I5, I6, I7 sampai I mendekati T hingga, maka dia 1/n nya mendekati 0 ya. Ini mendekati T hingga, maka 1/n nya mendekati 0. Ini nanti menjadi himpunan yang anggotanya tunggal, yaitu 3 ya. Jadi 3 min 0 sampai 3 plus 0. Karena ini tutup, maka dia ada. Jadi nanti di sini irisannya. Nah, kalau dilihat dari gambar, kita tahu bahwa I1 ini merupakan superset dari I2, superset dari I3, superset dari I4, superset dari I5, dan seterusnya sampai IN ya, sampai T hingga N-nya. Jadi ini merupakan superset. I1 superset maksudnya adalah kalau kita bacanya, kalau dibalik, I2 ini subset dari I1. Jadi I2 ini subset dari I1. I3 subset dari I2, I4 subset dari I3, dan seterusnya. Nah, karena bersifat seperti ini, maka dia adalah interval susut. Dan karena untuk setiap n dalam n, 3 ini masuk dalam IN ya. Jadi 3 ini selalu merupakan anggota dari I berapapun, IN ya. Maka irisan dari IN ini sama dengan 3. Oke, ini lumayan mudah dipahami dengan ilustrasi gambar. Berikutnya, yang nomor 4, kita akan membuktikan bahwa I dari min 2 sampai 4 ini tak terhitung. Kita pakai kontradiksi lagi. Kita andaikan bahwa I adalah himpunan yang terhitung ya. Jadi kalau terhitung maka dia diskrit ya. Kalau terhitung maka kita bisa menulis I-nya menjadi X1, X2, X3, X4. Jadi anggotanya bisa kita hitung, kemudian Xn dan seterusnya. Walaupun tak hingga itu bisa jadi terhitung ya. Contohnya adalah N. N itu bilangan sampai tak hingga, tak terbatas maksudnya, tapi bisa terhitung. Ini X1 sampai Xn dan seterusnya. Oke, kalau terhitung maka bisa ditulis seperti itu. Kemudian kita bentuk atau kita bangun suatu barisan interval yang tertutup dan terbatas serta dia susut. Susutnya sampai infimum dari Bn min An atau panjangnya ya, panjangnya. Ini adalah panjang interval, ini sama dengan 0. Panjang interval yang terkecil adalah 0. Infimumnya. Berikutnya, interval I dari min 2 sampai 4 ini panjangnya adalah 6 ya. 6 satuan. Jadi dari 4 sampai negatif 2. Atau dari negatif 2 sampai 4 ini panjangnya 6. Kita bagi menjadi 3 interval yang sama panjang. Nanti kalau bayangkan garis bilangan, ini min 2 sampai 0 intervalnya, kemudian interval berikutnya 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Ini masing-masing panjangnya adalah 2. Jelas ya bahwa masing-masing panjangnya adalah 2. Kemudian titik X1 ini yang berada di dalam I ini akan termuat di dalam paling banyak 2 subinterval. Ini ada 3 subinterval ya. Nah, X1 ini nggak mungkin berada di 3 sub ini, nggak mungkin. Dia kemungkinan berada di salah satu ini atau berada di 2. Anggap saja misalkan ini misal 0, X1 nya 0 misal, maka dia akan berada di subinterval 1 yang pertama dan yang kedua. Atau anggap saja misalkan X1 nya adalah 2,
maka dia akan berada di subinterval kedua dan ketiga. Tapi nggak mungkin berada di ketiga subinterval ini. Paling banyak 2. Syukur-syukur ya 1 saja gitu ya. Nah, dari konsep bahwa X1 ini termuat dalam paling banyak 2 subinterval ini, kita bayangkan kita ambil subinterval yang tidak memuat X1. Misalkan X1-nya termuat di sini, maka kita ambil yang sana. Ini sebagai I1, sebagai I1. I1 ini tidak memuat X1 ya. Jadi kalau X1-nya misalkan di sini misal, tapi kita nggak tahu di mana ya. Misalkan di sini, maka kita memilih sana sebagai I1. Ataupun kalau misalkan X1-nya di sini, maka kita memilih yang situ, yang pertama ini sebagai I1. Yang jelas X1 tidak berada di dalam I1. Misalkan ini ya, keterangannya adalah X1 tidak di dalam I1. Ini penting ya diperhatikan, karena nanti akan berpola. Kemudian tadi panjang intervalnya kan 2, maka sebenarnya B1 ini ya A1 ditambah 2 sebenarnya. Misalkan ini tambah 2 kan, ini juga tambah 2. Jadi interval titik ujung yang pertama tambah 2. Selanjutnya I1 yang panjangnya 2 tadi, I1 itu entah yang mana ya, ini atau sana atau situ, entah yang mana, yang panjangnya 2, ini juga kita bagi lagi menjadi 3 interval dengan panjang yang sama. Berarti panjangnya adalah 2/3. Intervalnya mana saja? Berarti dari A1, tadi kan I1 dari A1 sampai B1. Berarti A1 sampai ya A1 tambah 2/3. Kemudian interval subinterval kedua adalah A1 plus 2/3 sampai dengan A1 plus 4/3. Sampai A1 plus 4/3 dan A1 plus 6/3. Jadi ini 2/3, 4/3, 6/3. Ya 6/3 itu sendiri adalah B1. B1 6/3 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi nanti totalnya sampai 2. 2 tadi panjang interval semulanya. Oke. Masing-masing panjangnya adalah 2/3. Jadi dari A1 ini sekali lagi sampai B1 ini panjangnya adalah 2. Ini ya, A1 sampai B1 ini panjangnya 2. Kemudian bagi 3. Yang pertama ini 2 sana, kedua situ. Panjangnya adalah 2/3. Berikutnya titik X2 ini pasti termuat dalam I1 karena X1-nya sudah dimuat di subinterval yang lain, maka X2-nya ada di I1. Nah, X2 yang ada di I1 ini termuat paling banyak subinterval dari 2 subinterval juga kan, mirip dengan yang tadi. Kita ambil subinterval yang tidak memuat X2. Nah, kita namakan dengan I2. Anggap saja I2-nya adalah A2 sampai B2. I2 ini adalah subinterval yang tidak memuat X2 ya. Ingat-ingat. Nah, ini akan berpola nih. X2 tidak terdapat dalam I2. Ini panjang I2 adalah 2/3. Maka B-nya ya A2 tambah 2/3. Selanjutnya dibagi lagi menjadi 3. Nanti intervalnya masing-masing tadinya 2/3 dibagi 3 lagi menjadi 2/9. Ini 2/9, 4/9, nanti 6/9. 6/9 kan 2/3 ya. Dan seterusnya. Nanti kita punya I3 yang termuat dalam I2. Kita punya X3 maksudnya.
X3 yang termuat dalam I2. Nah, ini termuat dalam paling banyak 2 subinterval juga. Sama, kita pilih subinterval yang tidak memuatnya, kita namakan I3 lagi, sehingga X3 tidak berada di dalam I3. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya, kalau proses ini diteruskan, ini akan menjadi Xn-nya tidak berada di dalam IN. Tidak berada di dalam IN, kemudian nanti barisannya pun akan susut ya. Ini superset dari sana, superset dari I3, superset dari dan seterusnya sampai dengan IN. Jelas ya, I1 superset dari I2, atau I2 ini subset dari I1, I3 juga subset dari I2 dan seterusnya sampai interval ke N ya. Nah, ini yang membuat kita yakin bahwa dia adalah interval susut. Nah, kita punya sifat kalau dia susut kemudian tertutup terbatas, maka irisannya adalah tunggal. Irisannya tunggal, kuncinya adalah di tertutupnya ya, interval tertutup. Terbatas jelas, kalau susut maka irisannya pasti tunggal. Apa irisannya itu? Misalkan Y. Y ini merupakan irisan dari IN, tapi tunggal ya, anggotanya tunggal. Artinya Y itu berada di dalam I. Nah, karena pada awal penggantiannya itu I-nya terhitung, maka mau tidak mau Y-nya itu yang terdapat di dalam I, Y-nya ini sama dengan X kesekian lah ya. Karena dia terhitung X1, X2, X3, X kesekian. Anggap saja Y-nya adalah Xn untuk suatu nilai N tertentu, entah X berapa. Jadi irisan tunggalnya itu adalah Xn. Akibatnya apa? Akibatnya Xn yang merupakan anggota dari IN ini ya, Xn kan anggota dari IN, ini kontradiksi. Kontradiksinya apa? Kontradiksinya ini. Nah, Xn itu bukan anggota dari IN. Nah, ini kontradiksi dari yang pengandian yang sebelumnya, sub-sub interval ini. X3 tidak di I3, Xn tidak di IN. Tapi kok ternyata dia tunggal dan dia sama dengan Xn, yaitu sama dengan irisan dari ini IN, yaitu sama dengan IN sendiri. Oh, dia ternyata Xn anggota dari IN. Ini kan kontradiksi. Nah, kontradiksi ini menandakan pengandaiannya yang salah. Pengandaiannya apa? Dia katanya terhitung. Yang benar adalah dia tak terhitung. Oke. Yang terakhir, nomor 5. Oke, tunjukkan bahwa interval 10 sampai 12 ini merupakan interval terbuka. Suatu himpunan G dari 10 sampai 13 ini dikatakan terbuka jika setiap X dalam G ini ada persekitaran epsilon dari X yang sedemikian hingga persekitaran ini subset dari G. Jadi untuk setiap X berapapun X-nya, kita harus bisa menemukan bahwa suatu persekitaran itu anggota dari G tersebut. Misalkan 10 sampai 12, ini 10 sampai 12 harusnya ya. 10 sampai 12 ini sebenarnya kita ambil nilai tengahnya 11. Nilai tengahnya 11 ini kita mengambil setiap X-nya, nanti dekatnya ke 11, ke 12 atau ke 10. Kalau dia dekat ke 10, maka kita ambil epsilonnya setengah dari jaraknya, setengah dari jarak X tersebut dengan yang terdekat.
Misalkan X-nya berada di sebelah kanan ini, maka kita ambil epsilonnya yang terdekat dengan 12 ini. Ini jarak dari X sampai 12 ini kita bagi 2 sekian, maka ini adalah epsilonnya. Kita ambil persekitaran epsilon ini, tapi setengahnya ya, jangan sampai melebihi. Kita ambil persekitarannya di sini. Maka kalau untuk setiap X di sini kita ambil persekitarannya, epsilonnya adalah setengah dari ini, setengah dari jaraknya ini, maka kita akan mendapatkan dia berada di G juga. Kalaupun X-nya mepet, kita ambil di sini, misalkan di sini X-nya, maka ambil persekitarannya lebih kecil lagi, Jadi nih ya, berikutnya untuk sembarang X dalam G, kita akan menentukan lebih dekat ke titik ujung yang mana, apakah 10 atau 12. Kalau dekat dengan 10 berarti kita ambil, misalkan di sini kita ambil tengah-tengahnya antara 10 dan X, yaitu 10 min X dibagi 2. 10 min X bagi 2 ini merupakan tengah-tengahnya, selisihnya ya. Kita ambil epsilonnya minimal, apakah dia dekat dengan 10 ataukah dekat dengan 12. Kalau dekat dengan 12 ya berarti ambil berarti minimalnya ini X min 12 per 2. Kalau dia dekat dengan 10, maka yang jadi minimal adalah ini X min 10 per 2. Nah, dari selisihnya ini, selisih 10 dan X ini, kita ambil tengahnya ya, epsilonnya jaraknya dari sini ke sana, maka persekitaran X epsilonnya adalah ini yang diberi tanda ini. Nah, kalau kita mengambil epsilonnya sekecil itu, maka pasti kita bisa memastikan persekitaran tersebut masih merupakan subset dari G. Nah ini ya, persekitarannya masih merupakan subset dari G. Jadi kita menunjukkan bahwa ada persekitaran yang lebih dekat dengan persekitaran yang merupakan subset dari G. Tapi kalau dia terbuka, kalau dia tertutup, kita bayangkan misalkan ambil 10 ya. Kalau dia tertutup nih, kalau tertutup berarti 10-nya merupakan bagian dari anggota dari G, maka 10 kita ambil persekitaran berapapun dari 10 itu pasti bukan subset dari G. Persekitarannya itu bukan subset dari G. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kita mengambil ini untuk setiap X dalam G, kita ambil persekitaran epsilon dari X dengan epsilonnya adalah minimal dari jarak yang terdekat, yaitu X min 10 ini dimutlak per 2, ataukah dekat dengan 12, X min 12 per 2, itu epsilonnya. Sedemikian hingga V epsilon X ini pasti akan berada di G. Artinya kalau seperti itu berarti G dari 10 sampai 12 ini adalah himpunan terbuka. Sekali lagi bayangkan bahwa ini 12 tidak termasuk anggota himpunan. Jadi kita nggak bisa ngambil 12, tapi ngambil bilangan yang kurang dari 12. Anggap saja ini jaraknya kecil sekali. Walaupun ini jaraknya kecil sekali dari 12, tetap ada epsilon yang lebih kecil lagi, yaitu setengah dari selisihnya. Itu epsilon itu yang kita gunakan untuk membuat persekitaran V epsilon X tadi. Beda kalau misalkan dia himpunan tertutup atau 12-nya ikut, maka kita tidak bisa mendapatkan
untuk setiap X. Karena kalau kita ngambil X-nya 12, persekitaran dari 12 itu bukan merupakan subset dari G. Oke, setelah sekitar 45 menit lebih penjelasan ini, silakan nanti dipelajari lagi. Insya Allah nanti materinya atau file ini akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih, selamat belajar, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.